Usai libur panjang, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menurun lebih dari 3% pada perdagangan Senin 18 Mei 2026. IHSG anjlok ke level 3,14% ke level 6.512,28 pada 09.32 waktu Indonesia Barat. Tekanan pada IHSG dipengaruhi sejumlah sentimen. Pelemahan IHSG terjadi di tengah implementasi rebalancing indeks MSCI yang akan efektif berlaku pada 29 Mei 2026. Equity analis Imam Gunadi dari Indo Premier Sekuritas mengatakan investor asing mulai melakukan positioning lebih awal menjelang implementasi tersebut. Sementara itu, tim riset Kiwum Sekuritas menilai tekanan jual terkonsentrasi pada sejumlah saham tertentu, seiring positioning investor global menjelang tanggal efektif rebalancing MSCI. Di samping MSCI, FTI Russell mengumumkan akan tetap melaksanakan peninjauan indeks saham RI pada Juni 2026. Entitas London Stock Exchange Group tersebut akan mendepak saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, sama seperti langkah yang dilakukan MSCI. Kedua analis juga menilai IHSG tertekan karena investor global mulai mengurangi resiko investasi. Hal itu terjadi setelah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed kembali tertunda akibat inflasi Amerika Serikat yang masih tinggi. Tak hanya itu, terdapat juga ketegangan yang tak kunjung mereda di Iran. Konflik Timur Tengah tersebut mendorong harga minyak melonjak tajam di atas level $105 per barel. Pasar pun juga dikatakan masih dibayangi sentimen eksternal, seperti pelemahan rupiah yang menembus Rp17.500, tingginya imbal hasil US Treasury, hingga ketidakpastian ekonomi global. Lantas, akankah IHSG ini akan terus melemah? Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yakin pelemahan IHSG dan juga rupiah hanya bersifat jangka pendek. Ia menegaskan fundamental ekonomi RI kuat di tengah koreksi pasar keuangan. Purbaya menyebut pemerintah tengah fokus menjaga fundamental ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan dan menjaga kepercayaan investor asing. Tak hanya itu, Purbaya juga menilai kondisi saat ini sangat berbeda dibanding krisis ekonomi 1997 hingga 1998. Ia menegaskan Indonesia kini masih mencatat pertumbuhan ekonomi kuat dan belum memasuki fase resesi. Adapun Head of Research Kiwum menilai keluarnya 18 saham dari indeks MSCI diprediksi dapat meningkatkan porsi saham perbankan jumbo dan emiten blue chip lainnya. Kondisi ini pun dinilai membuka peluang terjadinya rotasi likuiditas asing ke saham dengan free float dan tata kelola yang lebih sehat. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah pasar modal Indonesia masih menarik untuk jangka panjang?